Jika 8 log X kurang 2 sama dengan P log X pangkat 2 kurang 4, di mana X lebih dari 2, dan X kurang 2 log 8 sama dengan A, maka nilai P adalah titik-titik. Ingat teorinya ya, A logaritma B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C, sehingga ini 8 sama dengan ini X kurang 2 pangkatkan dengan A. Kemudian teorinya lagi untuk persamaan kedua ini ya, A log B dapat diubah menjadi 1 per B log A. Oke, ini teorinya ya. Dan ini. Baik, sehingga persamaan ruas ini yang di ruas kanan diubah menjadi 1 per X pangkat 2 kurang 4 logaritma B sama dengan 1 per 8 logaritma X kurang 2. Perhatikan pembilang di ruas kiri 1, ini pembilang di ruas kanan juga 1, berarti penyebutnya di ruas kiri dan ruas kanan sama, sehingga X pangkat 2 kurang 4 log P sama dengan 8 log X kurang 2. Jadi X pangkat 2 kurang 4 log P sama dengan, nah ini adalah sama dengan A. Oke. Jadi dengan teori ini P sama dengan X pangkat 2 kurang 4 pangkat A. Sampai di sini kita perhatikan opsinya belum ada. Berarti kita ubah lagi. Nah, P sama dengan X pangkat 2 kurang 4 itu adalah X kurang 2 kali X tambah 2. Ini dipangkatkan dengan A. Berarti P sama dengan X kurang 2 pangkat A dikali X tambah 2 pangkat A. Maka diperoleh P sama dengan, nah X kurang 2 pangkat A itu adalah ini, yaitu 8. Jadi 8 kali ini X tambah 2 pangkat A. Opsinya adalah A. Mudah kan? Diberikan segitiga ABC dengan sinus A sama dengan 1 per 2 dan cos A kali cos B sama dengan 1 per 2 akar 2. Maka nilai dari panjang AC per panjang AB sama dengan titik-titik. Perhatikan pada segitiga ABC ini A, B, C. Berarti sisi BC itu A kecil, sisi AC itu B kecil, sisi AB C kecil. Kemudian dari sinus A ini kita dapatkan kosinus A. Oke, caranya perhatikan akar ini kita kuadratkan, 2 kuadrat dikurang ini dikuadratkan juga 1 kuadrat per ini ya 2. Jadi dapatlah cos A sama dengan akar 3 per 2. Kita substitusi, ini cos A nya jadi akar 3 per 2 dikali cos B sama dengan akar 2 per 2. Per 2 nya ini kita contreng, berarti cos B sama dengan akar 2 per akar 3. Kita rasionalkan kali akar 3 per akar 3. Berarti jadi akar 6 per 3.
Dengan cara yang sama lagi seperti mencari cos, maka sinus B adalah akar, oke, ini kita kuadratkan, 3 kuadrat dikurang ini dikuadratkan, akar 6 dikuadratkan per 3. Jadi sinus B sama dengan akar 3 per 3. Oke, tuh kita lanjut. Nah, perhatikan pada segitiga ABC, A tambah B tambah C itu 180 derajat. Berarti C sama dengan 180 derajat dikurang A tambah B. Sehingga kalau kita sinuskan kedua ruas, ini menjadi sinus C sama dengan sinus 180 derajat kurang A tambah B. Nah, ini sinus C sama dengan sinus, ini sudah berrelasi jadi sinus A tambah B. Oke, sehingga dengan demikian sinus C sama dengan sinus A tambah B kita jabarkan menjadi sinus A kali kosinus B tambah cos A kali sinus B. Jadi sinus A nya kita perhatikan tadi setengah ya, ini 1/2 kali cos B nya adalah ini ya, akar 6/3 ditambah cos A yaitu akar 3/2 ini ya, kali sinus B yaitu ini akar 3/3. Nah, ini Bang RP kalikan dari yang sebelah kanan ya, sama saja sebenarnya ya, ini sama-sama per 6. Di sini 3 ditambah akar 6 ya, dari sini dulu ya, baru kemari, terserah ya. Sinus C, itulah sinus C. Kemudian kita perhatikan berlaku aturan sinus ya, yaitu pertanyaannya kan AC itu B per AB itu C, jadi B per C. Berarti aturan sinusnya B per C sama dengan sinus B per sinus C. Oke, dengan demikian kita substitusi ini kemari ya, maka B per C sama dengan sinus B nya ini akar 3/3 per sinus C yaitu ini 3 tambah akar 6/6, sehingga ini kita coret, berarti 2 ya, jadi hasilnya adalah 2 akar 3 per 3 tambah akar 6. Kita rasionalkan, kali 3 kurang akar 6 per 3 kurang akar 6, maka diperoleh ini jadi 6 akar 3 kurang 2 akar 3 kali akar 6 itu 2 akar 18. 18 itu 9 kali 2, berarti akar 18 itu 3 akar 2 dikalikan 2, berarti 6 akar 2 per, nah ini 9 kurang 6 berarti 3 ya, sehingga kita bagi 3 ini menjadi 2 ya, berarti 2 dikali akar 3 kurang akar 2. Kita perhatikan opsinya adalah E. Mudah kan? Diberikan fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 1 ditambah g 4 kurang 3x dan g1 sama dengan 3. Jika f inverse menyatakan inverse dari
dari F, maka nilai dari F inverse 6 sama dengan titik-titik. Nah, kita perhatikan ini G1. Nah, perhatikan ini. Jika kita ambil X-nya 1, akan diperoleh nanti 4 kurang 3 yaitu 1 ya. Kita buat ya. X sama dengan 1. Kita substitusi ke Fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 1 ditambah G 4 kurang 3x. Oke, berarti F1 sama dengan 2 kali 1 kuadrat ditambah 1 ditambah G 4 kurang 3 kali 1. Jadi F1 sama dengan ini 2 ditambah 1 ditambah G 4 kurang 3 G1. Oke, jadi F1 sama dengan 2 tambah 1 3 ditambah G1 itu adalah 3. Berarti F1 sama dengan 6. Nah, ingat ya. Ingat jika Fx atau Fa sama dengan B, maka F inverse gitu ya, B-nya tukar. B dengan A sama dengan A gitu ya. Ini juga begitu. Berarti F inverse 6 sama dengan 1 ya. 1 dan 6-nya tukar saja. Oke, mudah kan? Opsinya adalah B. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Nilai mutlak dari 2x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 1 kurang dari sama dengan 8, yaitu x lebih dari sama dengan A dan x kurang dari sama dengan B. Tentukan nilai 2A ditambah 8B sama dengan titik-titik. Baik, perhatikan. Ini konsepnya nilai mutlak Fx lebih kecil sama dengan A gitu ya. Maka solusinya Fx ya kurang dari sama dengan A lebih dari sama dengan negatif A. Berarti soal ini menjadi 2x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 1 lebih kecil sama dengan 8 lebih besar sama dengan negatif 8. Oke, kita bagi 2 ya. Yang pertama 2x kuadrat tambah 5x tambah 1 lebih besar sama dengan negatif 8 ya. Yang ini ya. Maka kita pindah ruas, negatif 8-nya maka diperoleh 2x kuadrat ditambah 5x tambah 9 lebih besar sama dengan 0 ya. Negatif 8-nya pindah jadi 9 ya, tambah. Oke, kita perhatikan cari D-nya ya. D yaitu B kuadrat kurang 4AC. Yuk, B-nya ini ya. Jadi 5 kuadrat kurang 4 kali 2 kali 9. Ini 25 dikurang 72. Hasilnya negatif. Ini 7. Berarti sini 4, negatif 47. Nah, ini kan lebih kecil dari 0. Berarti dari sini imajiner atau tidak ada solusi dari sini. Solusi X elemen real nggak ada ya, nggak ada solusi. Kemudian yang kedua berarti kita cek yang kedua yaitu 2x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 1 lebih kecil sama dengan 8. Kita pindah ruas, 2x kuadrat ditambah 5x
kurang 7 jadinya ya. Ini 1 kurang 8 jadi negatif 7. Lebih kecil sama dengan 0. Kita faktorkan 2x, sini x. Berarti di sini 7 positif, sini negatif 1. Sehingga dari sini lebih kecil sama dengan 0 ya. Ini x-nya sama dengan negatif 7/2. Untuk ini x-nya sama dengan 1. Nah, kalau lebih kecil itu solusinya seperti ini. Di antara ya. Nah, di sini yang paling kecil tentunya ini minus 7/2. Yang paling besarnya sini 1. Inilah nilai x lebih kecil sama dengan b, lebih besar sama dengan a. Ini ya di soal. Berarti a-nya adalah negatif 7/2. B-nya sama dengan 1. Jadi kita jawab 2a tambah 8b sama dengan 2 dikali minus 7/2 ditambah 8 kali 1. Ini duanya kita coret. Berarti minus 7 tambah 8 itu hasilnya 1. Opsinya adalah D. Mudah kan? Diketahui garis Y sama dengan P dikali X kurang 1. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X kurang 2. Memberikan bayangan garis 3Y sama dengan X tambah Q. Nilai dari 3P kurang Q sama dengan titik-titik. Baik, sederhananya seperti ini soalnya. Y sama dengan P kali X kurang 1. Yaitu ini dicerminkan oleh garis Y sama dengan minus X kurang 2, yaitu ini ya. Hasilnya ini 3Y sama dengan X ditambah Q. Nah, perhatikan secara umum teorinya X, Y dicerminkan oleh garis Y sama dengan negatif X ditambah K. Bayangannya X aksen, Y aksen, dimana X aksen, Y aksen kurang K sama dengan matriks 0, negatif 1, negatif 1, 0. Lalu di sini X, sini Y kurang K. Oke, K-nya berarti adalah 2, negatif 2 ya. Jadi X aksen, nah Y aksen kurang K, K-nya negatif 2 tadi, jadi tambah 2 sama dengan ini 0, negatif 1, negatif 1, 0. Lalu X, Y kurang K, K-nya adalah negatif 2, artinya jadi tambah 2. Oke, kita selesaikan nih. X aksen, Y aksen tambah 2 sama dengan ini kita kalikan ya, matriks ya. Berarti diperoleh ini 0 dikali X itu 0, negatif 1 kalikan kemari berarti diperoleh negatif Y kurang 2. Lalu negatif 1 kalikan ke X, negatif X. Nah, 0-nya kalikan ya 0, nggak usah ditulis ya. Dari sini kita peroleh persamaan pertama, yaitu X aksen sama dengan negatif Y kurang 2. Pindah ruas berarti Y sama dengan negatif X aksen kurang 2. Kemudian yang bawah persamaan kedua, Y aksen ditambah 2 sama dengan negatif X. Negatif X-nya pindah ruas berarti X sama dengan negatif Y aksen kurang 2 ya, pindah ruas juga ini ya. Jadi ini kita substitusi ke persamaan asal, yaitu ini Y sama dengan P dikali X kurang 1. Y nya tadi ini, yaitu negatif X aksen kurang 2 sama dengan P dikali X. X nya ini negatif Y aksen
kurang 2 kurang 1. Ya, kurang satunya ini ya. Jadi negatif X aksen kurang 2 sama dengan, ini kalikan negatif PY aksen dikurang, ini negatif 3 ya, kalikan P negatif 3P. Kita pindah ruas, ini diperoleh PY sama dengan, ini pindah ruas X, lalu ini pindah ruas positif 2, ini negatif 3P. Nah, kita perhatikan hasilnya katanya adalah ini. Oke, yaitu 3Y sama dengan X ditambah Q. Perhatikan koefisien X sudah sama ya, berarti koefisien Y juga pasti sama, yaitu P sama dengan 3. Kemudian konstantanya yaitu Q sama dengan ini ya. Jadi Q sama dengan 2 kurang 3P sama dengan 2 kurang 3P. 3 kali 3 9 ya, berarti 2 kurang 9 itu negatif 7. Oke, pertanyaannya 3P kurang Q ya, maka 3P kurang Q sama dengan 3 kali P nya tadi 3 kurang Q, Q nya negatif 7, diperolehlah 9 tambah 7 yaitu 16. Opsinya adalah E. Mudah kan?